Ya, jadi kalau kita lihat dari Tatar Nila Padmi, ini kita ambil sebenarnya adalah dari salah satu penamaan permaisuri dari Prabu Siliwangi. Jadi Nila itu diartikan adalah sebagai Property People, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan terus happy ya. Senang sekali rasanya kali ini Ica akan menemani kalian di 123 review rumah. Kali ini Ica lagi ada di kota pengembangan pertama dan terbesar yang ada di Bandung. Apalagi kalau bukan Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan ini memiliki luas ribuan hektar dan berada di 650 sampai 900 mdpl sehingga menciptakan udara yang nyaman, sejuk dan kita juga dimanjakan dengan pemandangan yang spektakuler di sekelilingnya. Kali ini kita akan review klaster terbarunya dari Kota Baru Parahyangan yang bernama Tatar Nila Padmi. Namanya aja udah unik ya. Gimana? Penasaran kan filosofi dari nama ini? Tapi tunggu dulu, Ica mau mengingatkan Property People untuk subscribe YouTube-nya Rumah 123 biar tetap update konten seru seputar properti. Nah, Property People, kali ini Ica udah janjian sama Pak Alex, tim marketing dari Kota Baru Parahyangan. Kita lanjut masuk ke dalam aja yuk. Pak, Halo. saya Ica. ya. Property People, kali ini kita sudah bersama Pak Alex, tim dari marketing Kota Baru Parahyangan. Yang kali ini akan menemani kita review rumah. Dan tentunya kita akan menanyakan kabar terlebih dahulu nih Pak. Bapak apa kabar? Ya, sangat baik. Luar biasa sekali hari ini ya Pak ya. Ketika masuk di rumah ini, ambience sangat luar biasa nih Pak. Begitu nyaman dan juga sejuk. Pak, boleh dijelaskan nih Pak, di lantai 1 ini ada apa aja nih Pak? Ya, tadi dari Mbak Ica masuk gitu ya, kita ada untuk dari carport dan juga ada tamannya. Nah, ketika udah masuk lagi, kita nih punya untuk inner courtyard, sirkulasi udaranya itu cukup masuk banyak ya, sehingga kita mendapatkan kesejukan yang alami seperti itu. Dan juga di luar dari sini yang mungkin bisa digunakan juga ke depannya sebagai opsional, ini sebagai garasi. Jadi di sini cukup luas, carportnya dapat 2 mobil dan juga di sini mungkin bisa jadi 1 mobil. Selain courtyard, di lantai 1 ini ada apa lagi nih Pak? Ya, di lantai 1 ini juga kita ada 1 kamar tidur yang bisa memang kita gunakan sebagai opsional, baik itu untuk sebagai ruang kerja. Dan kita ada langsung kamar mandi juga. Oh, oke, di sebelah sini ya Pak ya. Dekat ke aksesnya. Dan kita juga bisa lihat di sebelah sini nih, di belakang kita juga masih punya untuk taman. Jadi taman ini kita desain sebagai memiliki vertical garden. Jadi walaupun kita di dalam rumah, tetapi kita melihat seolah-olah ada di luar. Karena memang begitu banyak untuk yang bisa kita gunakan selain dari taman. Jadi mungkin kita bisa lebih bersantai di sini, menjamu tamu, ya seperti itu. Property People, kita tadi sudah lihat bagaimana adanya mini garden di sini dan memang konsep dari rumah ini nih open space juga ya Pak ya. Ya, betul. Jadi sirkulasi udaranya juga bagus. Kalau boleh tahu nih Pak, luas tanah dari rumah ini berapa nih Pak? Oh iya, untuk lebar sendiri memang rumah ini di 11,6 meter. Untuk dari tanahnya panjang di 25. Jadi tanah ini luasan 290 dan bangunannya ada di 265 meter persegi. Jadi semua kamar tidur itu menginginkan ada kamar mandi dalam ya. Nah di rumah ini kita buat jadi sehingga bangunannya lebih besar. Dan itu juga menjadi satu keunggulan dari Tatar Nila Padmi ini. Property People juga pasti sudah penasaran dong, kayak gimana tampak dalam dari rumah ini. Kayaknya kita langsung ajak Property People ke dalam Pak. Ya boleh, yuk. Ayo Mas silakan Mbak Ica. Nah. Property People, begitu Ica masuk ke ruangan ini, kesan yang pertama kali didapat itu adalah mewah dan juga luas. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ruangan ini Pak, filosofi dari Tatar Nila Padmi itu sendiri apa nih Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari Tatar Nila Padmi, ini kita ambil sebenarnya adalah dari salah satu
penamaan permaisuri dari Prabu Siliwangi. Jadi nila itu diartikan adalah sebagai warna ungu dan juga indigo. Makanya kalau kita lihat ini, rumah ini lebih dihiasi dengan beberapa ornamen warna ungu, jadi kelihatan dia lebih mewah karena memang nilai itu lebih ke bangsawan. Nah, lanjut ke living room nih Pak. Lalu ada di sini juga dining table dan juga kitchen. Ini ada di dalam satu ruangan tanpa ada sekat. Sebenarnya konsep rumahnya ini seperti apa Pak? Untuk konsep rumahnya ini sebenarnya kita ada beberapa perpaduan dari harmoni dan juga alam gitu ya, dan juga dengan bangunan arsitektur rumah yang cukup mewah seperti itu gitu. Jadi kita lihat mulai dari mungkin dari area pintu yang cukup lebar, jadi kita bisa buka semua tuh pintu slidingnya, mau digeser ke kiri ke kanan, jadi untuk area udaranya itu cukup hawa yang sejuk kita dapatkan gitu sih. Jadi adanya sirkulasi udara juga lancar ya Pak. Betul, ya. betul. Nah, yang bikin saya penasaran nih Pak, ketika saya masuk ke ruangan ini ada 2 pintu. Sebenarnya fungsinya untuk apa Pak? Iya, jadi kalau misalkan tadi kita masuk itu dari pintu utamanya langsung ke area living room. Nah, ini bisa kita lihat ada satu pintu yang memang aksesnya itu ke area kitchen gitu. Jadi biar nantinya itu kalau ada asisten rumah tangga yang mau masuk atau menyuguhkan minuman dari tamu yang datang gitu ya, atau ke keluarga juga, dia tidak kelihatan masuk dari area pintu utama sehingga bisa langsung ke kitchen area tersebut gitu. Oke, kalau begitu Pak, saya jadi penasaran dengan satu area yang ada di kitchen belakang ini. Kita boleh bergeser ke belakang Pak? Oke, silakan. Oke. Mbak Isai. Oke, property people, kita sudah berada di area kitchen. Pak Alex, boleh diceritakan nggak sih kitchennya ini sendiri seperti apa? Ya, untuk kitchennya ini juga bisa kita kelihatan cukup lebar ya, jadi kelihatan mewahnya. Dan salah satu keuntungan dari kitchen ini, kita juga bisa masak sambil melihat ke area terbuka. Oke. Nah, dan ini juga kita memiliki jendela yang cukup luas. Ini bisa kita buka semua ya, mau baik ke sisi kiri atau kanan. Jadi karena bukaan jendelanya cukup lebar, itu aroma masakan tidak masuk ke area living room. Nah, saya juga jadi penasaran nih Pak, gimana Ya. sih area dari living room? Kita boleh ke sana ya Pak? Ayo, boleh. Ayo. silakan. Pak Alex, saya melihat space dari living room ini cukup luas. Tapi yang bikin menarik, di belakang TV ini ada kaca yang cukup besar juga. Sebenarnya untuk apa nih Pak? Ya, jadi memang kita memadukan untuk konsep alam sehingga kita bisa menonton dan kita bisa melihat ke taman luar sehingga masih dapat untuk hijaunya itu. Jadi memang ini adalah benar untuk perpaduan alam dan juga konsep kemewahan. Nah, property people, jadi memang konsep living room ini adalah harmonisasi alam. Bayangin aja, kita bisa nonton TV sambil membanjakan mata lihat yang hijau-hijau. Gimana nggak seger tuh ya Pak ya? Iya, betul banget. Tapi yang bikin penasaran nih Pak, Ica juga penasaran dengan pool yang ada di luar sana. Boleh nggak sih diajak ke situ? Oke, ayo kita lihat Mbak Ica. Yuk. Wow, property people, kita sudah ada di area pool dan kali ini walaupun siang hari tetap cuacanya nyaman dan juga sejuk. Pak Alex, boleh dong diceritakan gimana sih area pool ini? Ya, walaupun ini sebagai opsional ya, memang kita ngedesainnya itu bahwa untuk harmoni alam, jadi beberapa ada untuk kita buat juga vertical garden dan juga taman. Nanti dan di sini ada kita desain juga untuk kolam renang ya. Ini sebagai referensi untuk mereka juga bisa memadukan ketika mereka melakukan transaksi pembelian di Tatar Nila Padmi. Property people, gimana? Menarik bukan? Kita sudah review masing-masing ruangan yang ada di lantai 1. Ica jadi penasaran nih, ada apa aja nih di lantai 2? Pak Alex, kita ke lantai 2 yuk Pak. Oke, boleh kita lihat aja yuk. Yuk. Property people, kita udah ada di lantai 2 nih. Pak Alex, boleh dong diceritakan di lantai 2 ini ada apa aja sih Pak? Oh iya, seperti yang udah kita lihat di lantai 2 ini ada untuk ruang keluarga dan juga termasuk master bedroom dan 2 kamar tidur anak gitu. Dan termasuk ini kita memiliki kelebihan juga adalah balkon. Nah, mungkin balkonnya ini boleh kita lihat juga ini. Oke, let's go Pak.
Ya, langsung kerasa mungkin udaranya Mbak Ica ya. Cukup Betul segar. sekali Pak. Dan memang suasana dari balkon ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang sama aja dengan yang kita lihat tadi yang pertama. Tetapi kalau balkon yang untuk taman di lantai 1 itu mungkin dilalui beberapa tamu juga, cukup banyak. Nah, kalau di sini memang dia lebih untuk ke keluarga inti aja. Jadi mungkin sebelum rehat mereka bisa menikmati, bisa ngobrol lebih rileks ya kalau memang di udara seperti ini. Karena kalau kita lihat untuk vertical garden ini adalah bawaan yang dari lantai 1. Oke. Dan di sini bisa kita lihat juga harmoni alamnya, dan juga saat malam hari ya mungkin kita bisa menikmati langsung ke langit, ke bintang-bintang juga seperti itu sih Mbak Ica. Luar biasa. Malam hari waktunya untuk istirahat. Ya. Saya jadi penasaran, seperti apa kamar tidur yang ada di rumah ini? Oh ya, boleh nanti langsung kita lihat ke kamar tidur anaknya Mbak ya. Oke, yuk. Oke Pak Alex, boleh dijelaskan nggak sih konsep dari kamar tidur yang ada di lantai 2 ini seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat untuk kemewahan kamar ini tetap dapat Mbak Ica ya. Jadi ini bisa kita lihat untuk yang tinggal tentu mendapatkan privasi yang khusus karena ini memiliki kamar mandi dalam. Dan kalau kita lihat juga untuk sirkulasi udara juga masih dapat cukup baik karena memang bukaan pintu yang cukup lebar. Dan di sini memiliki balkon. Di luar dari kamar ini tentunya kita juga masih memiliki satu lagi kamar tidur di sebelah. Itu yang membedakan bahwa di sana itu tidak memiliki balkon. Namun untuk dari sirkulasi udara dia tetap memiliki jendela yang cukup lebar. Wow, konsep kamar tidur yang sangat menarik ya Property People. Saya jadi penasaran nih, seperti apa master bedroomnya? Saya boleh dong diajak ke sana Pak Alex? Oke, boleh kita lihat langsung Mbak Ica ya. Yuk. Nah, ini dia master bedroom yang ada di lantai 2. Pak Alex, boleh dong diceritakan apa yang menjadi perbedaan yang signifikan dari kamar tidur sebelumnya? Ya, Mbak Ica. Tentu untuk yang pertama itu pasti dari segi ukuran. Kalau yang tadi yang yang untuk kamar anak itu 3,3 meter dikali 4,5. Nah, sedangkan untuk master bedroom ini sendiri itu lebar 4,5 dikali 6. Jadi dari segi ukuran aja tentu yang berbeda, dan juga memang dari segi material. Kalau di sini kita udah menggunakan vinil, jadi lebih kelihatan lebih alami lagi nih. Di sini bisa kita lihat langsung ke full tadi kolam renang. Yang pertama kita lihat di lantai 1, dan di sini juga ada untuk kamar mandi dalam ya, tentunya dia lebih cukup lebar, cukup besar lah dari semua itu. Dan bisa kita lihat untuk ceilingnya juga ini udah standarnya seperti ini. Jadi sirkulasi udaranya ditambah dengan jendela yang cukup lebar. Jadi sirkulasi udaranya itu cukup baik lah. Nah, Property People, master bedroom ini memang ukurannya sangat luas. Terbukti dengan bed ukuran king saja, kita bisa lihat space di kiri kanannya masih luas loh. Ditambah lagi dengan kamar mandi yang besar dan juga lengkap dengan walk-in closetnya. Pak Alex, saya jadi penasaran nih, fasilitasnya dan juga harganya dari rumah ini seperti apa? Kita ngobrol lagi di bawah yuk Pak. Oke. Property People, tadi kita sudah keliling dan melihat seluruh isi rumah yang ada di Tatar Nila Padmi ini. Sekarang kita akan ngobrol lebih lanjut yuk mengenai fasilitas apa saja sih yang ada di Kota Baru Parahyangan. Silakan Pak Alex. Ya, jadi Mbak Ica, kalau kita lihat dari konsep Kota Baru Parahyangan secara keseluruhan, kita itu memang memiliki konsep kawasan berpendidikan. Jadi ada beberapa fasilitas pendidikan itu tentunya sebagai faktor utama yang ada di Kota Baru Parahyangan ini. Bisa kita lihat salah satunya itu ya setiap taman di Tatar itu memiliki taman tematik, dan juga fasilitas pendidikan formal dan informal juga cukup banyak. Untuk pendidikan formalnya itu mulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Jadi di sini itu ada sekolah Al-Irsyad, ada BPKP Nabur, dan juga untuk tingkat universitas kita ada Universitas Borromeus, dan salah satunya lagi adalah Universitas Maranatha.
Dan juga kita juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. Kita sudah memiliki 2 rumah sakit, salah satunya itu adalah Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan. Ini satu yayasan dengan Rumah Sakit Boromeus. Salah satu lagi rumah sakit yang terbaru itu adalah Rumah Sakit Ibu Anak Parahyangan. Itu baru mungkin di tahun ini baru beroperasinya seperti itu. Di luar dari situ ya tentu kebutuhan-kebutuhan dari penghuni yang akan ada di sini ya salah satunya itu adalah pusat perbelanjaan. Nah, pusat perbelanjaan ini juga kita lagi ada pembangunan dari Jogja, Jansen Kota Baru Parahyangan. Nah, dari situ kita juga sudah memiliki yang sudah beroperasi ada IKEA yang tentunya juga ini bisa daya tarik untuk area Bandung Raya itu sendiri. Nah, ada juga Bandung Parahyangan Golf, di mana Bandung Parahyangan Golf ini adalah salah satu lapangan golf yang sudah memiliki sertifikasi bahwa dia memiliki 18 hole dan sudah mendapatkan beberapa penghargaan baik dari nasional maupun internasional. Dan yang terbaru itu kita memiliki untuk Wahoo water theme park yang cukup terbaik juga karena dia memiliki salah satu wahana yang memang belum ada di Indonesia. Jadi pertama itu baru ada di area Kota Baru Parahyangan ini, yaitu di Wahoo tersebut. Ke depan yang mungkin kita banyak untuk kuliner, kita sudah memiliki ada Laventry, ada Carnivore, ada juga kuliner yang mungkin seperti di Bumi Hijau, jadi berupa stall-stall kuliner yang ada di daerah Town Center Kota Baru Parahyangan. Tapi untuk fasilitas unggulan dari Kota Baru Parahyangan sendiri ada nggak sih Pak? Saya rasa yang paling terbaru itu ya, yang mungkin tidak semua developer bisa mendapatkan ini, yaitu kereta cepat. Oke. Kereta cepat itu dari Jakarta pada Larang itu hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Wow, luar biasa sekali Kota Baru Parahyangan ini ya Pak. Tapi untuk total unit dari Tatar Nila Padmi ini ada berapa nih Pak? Ya, jadi kalau untuk di Tatar Nila Padmi ini kita memang ada beberapa tipe ya. Yang pertama itu kita memiliki coupling hunian yang dimana orang itu hanya membeli tanahnya saja dan mereka bisa untuk ngebangun sendiri. Nah, kalau untuk rumah kita ada 2 tipe. Yang pertama itu luasan 151 meter bangunannya, tanahnya di 198. Dan yang kedua, yang rumah tadi kita lihat semuanya itu adalah rumah yang ukuran bangunan di kisaran 265 meter persegi, tanah 290, itu di kisaran 100 unit. Jadi total unit yang ada di Tatar Nila Padmi ini bisa dibilang sekitar 200-an. Yang paling ditunggu-tunggu property people pastinya yang satu ini. Harga Pak, bagaimana dengan harga dari rumah ini Pak? Oke. Untuk harganya sih cukup menarik ya. Ya saya rasa sih masih dengan fasilitas semua yang kita dapatkan, harga kita itu masih di kisaran 5,4 M. Jadi kita ada beberapa cara pembayaran. Yang pertama itu kita bisa langsung cara bayar tunai dalam 1 bulan lunas, itu di kisaran 5,4 M. Dan juga kita bisa untuk para pengusaha nih, kadang mereka mau mengatur cash flow-nya gitu ya. Jadi mereka cenderung mengambil dengan cara bayar KPR. Dan ada juga cara bayar installment, jadi tidak perlu pusing kita harus melalui perbankan juga bagi orang yang memang sudah cash flow-nya sudah cukup baik gitu ya. Jadi bisa dengan cicilan bertahap 12 bulan ke developer. Wow, dengan fasilitas yang luar biasa, kapan lagi kamu punya hunian yang nyaman, mewah, luas, dan juga dimanjakan dengan pemandangan yang super spektakuler di sekitarnya. Hanya dengan harga 5,4 miliar, kamu sudah bisa berinvestasi di Kota Baru Parahyangan. Hidup menjadi lebih tenang dan menyenangkan di kota mandiri terbesar pertama di Kota Bandung. Dan pastinya menciptakan benefit dan value pada setiap stakeholdernya. Yuk klik link yang ada di deskripsi box untuk miliki unit sekarang juga. Pak Alex, terima kasih banyak sudah menemani Ica dan juga Property People untuk review rumah kali ini.
Property People, aku juga mau kasih tahu nih, kalau di Rumah 123 Official Developer, kamu bisa temukan beragam properti baru dari developer yang terverifikasi. Jadi kalian nggak perlu worry untuk mencari hunian impian kamu. Nah, jangan lupa untuk cari yang ada icon official developernya ya. Salah satunya seperti Kota Baru Parahyangan ini yang sudah terdaftar di official developer Rumah 123. Pokoknya developer jempolan hanya ada di Rumah 123. Itu dia review rumah Tatar Nila Padmi yang ada di Kota Baru Parahyangan. Saya Ica pamit, ketemu lagi di 123 review rumah selanjutnya. Jual beli properti sampai urus KPR, Rumah 123 selalu ada buat kamu. Bye!